anggaran rancangan anggaran belanja itu dikembalikan kepada eksekutif, dalam hal ini gubernur. Yang pertama itu kapan, kemudian tugasnya apa? Itu saja. Saya minta jawab dulu, nanti saya akan teruskan. Ya Pak Dirjen Keuangan menjelaskan, saya kira sekaligus saja proses rangkaian dari awal. Jadi saya langsung saya enggak ya Pak. Silakan Pak. Saya dulu ya. Ini Pak. Oh ya. Yang tadi kapan itu akan kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Gubernur, Pak Ketua Dewan Pimpinan DPRD, dan para Pak Wagub, Pak Sekda, dan para kepala SKPD dan hadirin berbahagia. Menjawab, dan sekarang kita akan buka semuanya. Bahwa KUA PPAS, tadi kita akan jawab pada tanggal 5 Bapak, disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada DPRD pada tanggal 17 Juni 2014. Catatan kami, KUA PPAS masih gondok, belum dalam bentuk program dan kegiatan yang terinci. KUA PPAS harus berorientasi pada RPJMD, RPJMD, RKPD, baru KUA melaksanakan. Akibat belum terbentuknya pimpinan DPRD definitif maupun alat kelengkapan DPRD masa bakti 2014-2019 pada kisaran Agustus sampai dengan awal November 2014 membawa implikasi dan konsekuensi keterlambatan pembahasan RAPBD antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD. Barulah kemudian Bapak terbentuk. Catatan kami menyatakan bahwa revisi KUA PPAS pada DPRD masa bakti 2014-2019 baru dapat dilakukan pada tanggal 13 November. Norma yang benar, kalau kita kembalikan kepada regulasi, minggu pertama bulan Oktober 2014 sudah disampaikan oleh kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas, maka muncullah 60 hari kerja. 30 November harus disepakati, tapi ternyata lapangan realitas 13 November. Lalu penandatangan nota kesepakatan tertanggal 9 Januari KUA PPAS antara Gubernur dan DPRD. Namun kami mencermati tanggal 6 Januari Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat teguran kepada dua penyelenggara kekuasaan pemerintahan daerah, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, terlambat, sanksi di depan mata. Regulasi sudah ada, Undang-Undang 23 tahun 2014. Paripurna penyampaian rapat APBD tanggal 12 Januari 2015. Penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD tanggal 14 Januari. Kami rekaman semua enggak. Penyampaian jawaban oleh Gubernur atas pemandangan umum tentang terhadap RAPBD 20 Januari 2015. Pembahasan komisi-komisi Dewan Mitra terhadap rapat APBD tanggal 20-21 Januari. Normanya mitra dan komisi bertemu dalam waktu 60 hari untuk melakukan pendalaman dan pengajaran. Dua hal. Kemudian penyampaian hasil pembahasan cara APBD oleh DPRD kepada eksekutif pada tanggal 22 Januari 2015, barulah paripurna 27 Januari. Kami memiliki rekaman bahwa 27 Januari ini kita terima, 27 Januari kita terima, ya. Kemudian dilampiri pula dengan persetujuan bersama. Regulasi mengatakan bahwa 3 hari setelah mendapatkan persetujuan bersama disampaikan oleh kepala daerah, frasanya disampaikan oleh kepala daerah kepada Dewan, kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Berarti asumsi yang kita bangun adalah dia telah mendapat persetujuan bersama. Ya, whatever dokumen is, nanti kita buktikan dokumen amanah. Meskipun berkembang di media massa soal ada 2, kami mengatakan tidak. Mendagri sudah mengatakan dalam revisi hanya 1 dan tidak ada fatwa. Dari sana 20 Januari ini, maka kami mencatat setelah 3 hari setelah mendapat yang sama, ternyata tanggal 4 Februari 2015, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 116-1713 menyampaikan rancangan Perda tentang APBD 2015 dan rancangan Pergub
tentang penjabaran kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai peraturan perundangan. Namun setelah dilakukan pencermatan RAPBD belum dapat dievaluasi, meskipun sudah KPN pada gubernur. Mengingat baik dari sisi format, substansi, dan administrasi belum lengkap, dan memang kami tanggal 5 Februari kami menerima surat pendapat keberatan dari DPRD dengan suratnya nomor 106/173 tanggal 5 Februari yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah tersebut berbeda. Kami catat, ya, berbeda dengan rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Jakarta pada tanggal 20 Januari 2012, sehingga benar DPRD menyatakan dinilai cacat prosedur. Kami catat dan dimohon untuk dikembalikan dan disempurnakan sesuai peraturan. Bahwa kemudian setelah ini terjadi tanggal 5, substansi belum pas, format belum benar, rincian belanja, objek belanja, dan belum ada RKAPPKD, belanja tidak langsung, pendapatan, hibah, dan seterusnya, dana perimbangan belum ada, itu kita koreksi. Tapi Menteri Dalam Negeri sudah kami laporkan, tidak hanya sekedar untuk kita kembalikan, kami juga sangat berhati-hati dan menghormati Dewan karena ada keberatan. Pasti kita hormati itu. Kami lapor Pak Menteri, baik kita kembalikan saja dan kami konsultasi pada Presiden, kembalikan, kita hormati dengan perintah, ya, untuk mendapatkan perbaikan dan penyempurnaan pada tingkat saudara pada kesempatan pertama. Maka tingkat saudara itu apa? 2 penyelenggara kekuasaan, ya Pak ya, betul. Jadi sudah kita kembalikan. Kemudian bukan hanya sekedar membalikan. Tanggal berapa Pak kembalikannya? Tanggal 6 Februari, ya Pak ya. Jadi dengan surat nomor 903/2003/2 daerah tanggal 6 Februari membalikan Raperda dan rancangan peraturan gubernur, di mana kami meminta harus disempurnakan. Format belum pas dan ini jadi kita tunggu sana ya, kita kawal, kita. Nah, dari sana, Pak, izin cukup sampai di situ. nggak biar clear. Kami catat cuma nih. Ayo biar tangan. Biar clear nanti tidak ada dusta di antara kita ini, Pak. Mohon maaf. Pak ya. Beliau karena belum sesuai ketentuan dan terdapat keberatan dari DPRD, kita kembalikan. Kemudian harus digunakan, harus menyelesaikan perbedaan. Kebijakan substansi rancangan peraturan daerah pada kesempatan pertama kita minta itu. Kami lapor Pak Menteri, berkembang di media, ya Pak ya, kami lapor Pak Menteri, berkembang di Mendagri mengambil sikap untuk melakukan langkah komunikasi untuk menjaga iklim dan kondusivitas, kira-kira gitu. Antara gubernur, wakil gubernur, dan ketua DPRD dan seterusnya, kira-kira gitu Pak ya. Itu dari sisi kebijakan beliau, dan kami dari sisi substansi pembuatan materi. Namun tidak hanya membalikan, untuk mempercepat dan menjamin efektivitas evaluasi, kami mengirim 2 kali staf, ketika subdit dan direktur kami kirim, tolong fasilitasi dan asistensi, karena memang bisa saja format dan seterusnya dengan rentang waktu yang begitu cepat, mepet dan seterusnya ya, tidak sesuai. 2 kali, ya. Kemudian untuk penyempurnaan format, penyempurnaan kebijakan substansi, dan juga mengakomodasi e-budgeting. Ya, karena memang e-budgeting adalah program mulia. Program yang membangun transparansi, tata kelola, akuntabilitas, meskipun dia harus sekedar sistem. Tetapi itu sangat efektif untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan. Karena semangatnya sama. Kami diperintahkan oleh Pak Menteri bahwa visi misi Pak Presiden Jokowi adalah membangun, Presiden Jokowi JK adalah membangun transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengelolaan anggaran di dalam, sehingga mudah dilakukan oleh evaluasi. Jujur memang waktu disampaikan kepada kami, format kode rekeningnya tidak mudah terbaca, 00 sekian tidak ada. Tapi begitu menggunakan format e-budgeting langsung, dan itu kita insert teman-teman jago-jago kita bantu. Maka dengan dasar itu Pemprov DKI setelah itu ya
menyampaikan kembali tertanggal 18 Februari rancangan perda dan peraturan gubernur yang telah disempurnakan sesuai ketentuan dan seterusnya. Kemudian kita juga mencatat bahwa sudah ada proses komunikasi. Ini kronologis saya. Pada tanggal yang sama, gubernur membangun komunikasi dengan DPRD dengan suratnya tertanggal 192 garis datar 075 tanggal 6 23 Februari yang menyampaikan kepada ketua DPRD melaporkanlah sang gubernur hal kemajuan Raperda dan Rapergub APBD TA 2015 yang ditujukan kepada ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, di mana Menteri Dalam Negeri diberikan tembusannya. Surat dimaksud intinya satu, menyampaikan catatan tindak lanjut dan kami sudah asistensi. Izin Pak, itu perihalnya. Perihal untuk ada, ya, perihal ada cerita. Jadi hal penyampaian di sini ada rekaman semua. Oke, di sini yang ada hal kemajuan Raperda dan Rapergub APBD. Laporan itu Pak ya? Enggak. Gubernur pada daerah ibu kota kepada yang terhormat ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Perihalnya. Perihal kemajuan Raperda. Ya. Nanti akan sampai, saya akan menaruh Bapak. Saya nanti. Udah ada rekaman semua kita, ada catatan semua. Oke, ya Pak ya. Nah dari sana Pak, lanjut menyampaikan tindak lanjut dan perbaikan Raperda dan Rapergub sesuai surat saran Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 6 Februari itu. Kemudian beliau menyampaikan juga pilihan untuk menerapkan sistem e-budgeting sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Yang ketiga, surat itu juga bermaksud respon terhadap hasil koordinasi dan supervisi dan percepatan Korsubda korupsi oleh KPK dan BPKP tahun anggaran 2012 dan 2013 atas pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta, di antaranya tanda petik terdapat beberapa kegiatan pada SKPD yang tidak direncanakan dengan renjak maupun pemberian hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan. Kami tentu Pak, dan kami konsul Pak Sekjen adalah orang yang merevisi Permendagri 3239 di masa beliau Direktur Keuangan Daerah, di antaranya di bawah batas adalah bagian yang tidak terpisahkan perbaikan kami untuk menjamin tata kelola dan seterusnya. Surat dimaksud kami rekam juga memohon dukungan DPRD atas penerapan e-budgeting secara penuh mulai TA 2016 yang sudah dirintis sejak TA 2014. Namun kami juga mencatat dengan surat itu bersama itu pula Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan surat nomor 137 tanggal 23 Februari yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, dan kami juga menerima tembusannya yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa perbaikan rancangan peraturan daerah dan Rapergub dimaksud tanpa koordinasi. Itu bunyi Bapak surat Bapak. Nah Bapak tidak. Kami menghormati semua. Dua-duanya kita dua-duanya. Tanpa koordinasi dan penyelesaian pada kesempatan pertama dengan pihak DPRD dan belum tadi sudah Pak Sekjen mencatat itu tadi belum sepenuhnya dilakukan penyempurnaan oleh TAPD dan meminta agar TAPD menarik kembali Raperda dan Rapergub dimaksud. Tapi kami sesuai ketentuan sudah masuk ke tanggal 23 harus kita evaluasi, kita punya rentang waktu 15 hari. Makanya hari inilah forum kemarin pagi Bapak Menteri membangun komunikasi dengan Gubernur, dengan jajaran. Siang hari Pak Menteri memerintahkan untuk ada proses komunikasi dengan DPRD, kita rekam juga itu semua. Kita dengar pandangan Gubernur kemarin, kita dengar pandangan DPRD kemarin. Kita coba, ternyata memang kita tidak membatas. Harus kita pertemukan, inilah mediasi, inilah optimalisasi, inilah proses klarifikasi. Nah nantinya akan sampai kita pada sebuah kesimpulan yang mana sih yang sebetulnya yang disetujui
dokumennya ada, lengkap, sudah kami buka semua. Itulah yang akan kita klarifikasi. Nah, kami menjaga ini Pak, kami sangat menghormati Dewan, kami sangat menghormati Gubernur dengan jajarannya, kami akan sangat bijak, kami akan menjadi wasit yang baik untuk ini. Tapi kita optimal, sepakat tadi Pak Dirjen, kita optimalkanlah mediasi ini secara konstruktif dan kondusif ke arah betul-betul ini harus menjadi perda. Kami sangat mendorong Pak, jadikanlah ini peraturan daerah antara peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah, peraturan gubernur tentang APBD yang telah mendapatkan akan indah rasanya suasana itu Pak. Maka